Baik, masih bersama saya Ahmad Mubarok dalam mata kuliah Information System Analysis and Design 2 atau ISAD. Untuk topik kali ini yaitu kita membahas tentang peran dan kompetensi analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem yang sukses memerlukan metodologi terstruktur yang mencakup aktivitas, metode, dan alat otomatis untuk pengembangan serta perawatan sistem informasi. Siklus hidup sistem terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan pengembangan dan tahapan operasi. Mahasiswa diharapkan memahami analisis dan desain sistem serta manfaat pengembangannya. Pentingnya sistem informasi untuk bisnis modern. Dalam era digital saat ini, sistem informasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Penerapan sistem informasi yang tepat dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendukung keberhasilan organisasi bisnis, yaitu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, mengoptimalkan pengelolaan data dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing. Bisnis yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan lebih unggul dalam persaingan. Implementasi sistem informasi memungkinkan inovasi dan otomatisasi proses kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan keuntungan bisnis. Mengurangi biaya operasional melalui efisiensi kerja, memaksimalkan profit dengan strategi berbasis data dan analitik. Kunci sukses pengembangan sistem. Untuk memastikan sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi bisnis, diperlukan pendekatan yang tepat dalam analisis dan desain sistem. Yaitu pertama, melalui analisis sistem dan desain. Yaitu proses analisis membantu dalam memahami bagaimana sistem dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Desain sistem bertujuan untuk merancang solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, memahami apa yang dibutuhkan bisnis. Setiap sistem informasi harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan. Pemahaman yang baik terhadap alur kerja dan proses bisnis akan memastikan implementasi yang lebih efektif. Analisis dan desain sistem, yaitu memahami secara rinci tujuan sistem serta bagaimana sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Desain menentukan bagaimana komponen sistem informasi akan diimplementasikan secara fisik untuk memastikan kinerja yang optimal. Peran analisis sistem, yaitu menggunakan teknik analisis dan desain untuk memecahkan tantangan bisnis, memastikan solusi berbasis teknologi informasi dapat mengoptimalkan operasional perusahaan. Dengan pendekatan ini, bisnis mengembangkan sistem informasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga dapat guna sesuai dengan kebutuhan operasional. Analis sebagai bisnis pemecah masalah. Kualitas analis sistem. Seorang analis sistem berperan penting dalam menghubungkan teknologi dengan kebutuhan bisnis. Tugas utama mereka bukan hanya memahami teknologi, tetapi juga merancang solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Kualitas yang harus dimiliki oleh analis sistem, yang pertama yaitu menguasai teknologi komputer dan pemrograman, yaitu memahami infrastruktur teknologi dan pemrograman yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Kemudian
mampu mengintegrasikan sistem untuk mendukung operasional perusahaan. Yang kedua, dapat memahami masalah bisnis. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tapi juga memahami proses bisnis dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Menyesuaikan solusi sistem informasi dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, menggunakan metodologis untuk solusi, yaitu menerapkan pendekatan berbasis data dan logika dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan performa bisnis. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu dan inovasi. Seorang analis sistem selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi sistem, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur dan tren industri. Yang kelima, berfokus sebagai pemecah masalah bisnis, bukan sekedar programmer. Seorang analis sistem lebih dari sekedar penulis kode. Mereka adalah problem solver yang merancang solusi berbasis teknologi, memastikan setiap implementasi teknologi dapat memberikan dampak nyata bagi bisnis. Dengan kualitas-kualitas ini, seorang analis sistem dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan dalam menghadapi pendekatan analis untuk pemecahan masalah. Seorang analis sistem harus memiliki strategi yang sistematis dalam menangani tantangan bisnis dan merancang solusi berbasis teknologi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pendekatan analis untuk pemecahan masalah. Yang pertama, penelitian dan pemahaman masalah, yaitu mengidentifikasi masalah utama dalam sistem atau proses bisnis. Kemudian, mengumpulkan data dan menganalisis akar permasalahan secara menyeluruh. Yang kedua, verifikasi manfaat solusi, yaitu mengevaluasi apakah solusi yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi bisnis. Memastikan solusi yang diusulkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penentuan persyaratan, yaitu menentukan kebutuhan teknis dan fungsional sistem informasi yang akan dikembangkan. Memastikan persyaratan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Yang keempat, pengembangan alternatif solusi, yaitu menyusun beberapa opsi solusi untuk mengatasi masalah yang ada, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif. Yang kelima, pemilihan solusi terbaik, yaitu menentukan solusi yang paling efektif berdasarkan aspek biaya, manfaat, dan keberlanjutan. Memastikan solusi dapat diterapkan dengan optimal dalam lingkungan bisnis. Yang keenam, perincian solusi, yaitu merancang secara detail, teknis, dan operasional dari solusi yang dipilih. Membuat dokumentasi dan rencana implementasi yang jelas. Yang ketujuh, implementasi, yaitu menerapkan solusi dalam sistem bisnis yang sudah ada, mengelola perubahan, dan memastikan transisi berjalan dengan lancar. 8. Pemantauan hasil, yaitu mengevaluasi efektivitas solusi setelah diterapkan, melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan hasil,
Dengan pendekatan ini, analis sistem dapat memastikan bahwa setiap solusi yang diterapkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan cara yang efisien dan inovatif. Pengembangan kemampuan atau skill building. Nanti mahasiswa membuat dan menyajikan analisis kelayakan dan proposal sistem, mendefinisikan, mengidentifikasi analisis, kelayakan sistem dan proposal sistem, pembuatan proposal pengembangan sistem. Proposal merupakan kerangka dasar pemikiran yang melandasi pemilihan masalah, hipotesis, dan landasan teori dalam penulisan proposal. Kerangka proposal ditentukan untuk tata tulisnya. Kerangka ini terdiri atas 3 bagian penting yang diuraikan lebih lanjut dalam beberapa subbab bagian, yaitu halaman judul. Pada halaman ini dicantumkan judul isat tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah sebagai berikut. A. Judul ditulis dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang akan dibahas tanpa menimbulkan peluang penafsiran yang berbeda dengan judul maksimal 14 kata. Ditulis dalam huruf besar, disusun di tengah, membentuk sebuah piramid. Pelengkap halaman muka yaitu ditulis nama tempat studi kasus, nama penulis, nomor pokok mahasiswa atau NPM, program studi dan identitas perguruan tinggi. Bab 1 yaitu meliputi yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang membuat keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. Berisi 3 paragraf utama yaitu A. Perkembangan teknologi dan teori terkait penelitian. B. Permasalahan pada pengolahan data dan manajerial instansi yang memerlukan solusi. C. Solusi yang diajukan termasuk metode isat dan judul laporan. Yang kedua dalam bab 1 yaitu identifikasi masalah. Analisis permasalahan dalam instansi penelitian isat yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan yang diangkat harus memperhatikan aspek relevansi dan kebutuhan instansi. Permasalahan yang diangkat dan diidentifikasi harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Dapat diuji atau terukur. B. Dapat dilaksanakan dan diselesaikan. C. Merupakan masalah yang penting dan relevan dengan tema isat. D. Tidak melanggar etika. Dan E. Merupakan hal yang baru. Masih di bab 1, yang ketiga adalah batasan masalah. Permasalahan yang sudah diidentifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian kelompokkan permasalahan apa saja yang bisa diselesaikan dan yang tidak. Dalam hal ini, batasi permasalahan agar terfokus ke dalam tema yang diangkat pada judul isat. Diusahakan permasalahan yang diambil adalah yang paling penting dan relevan. 4. Tujuan. Pernyataan singkat mengenai hasil yang ingin dicapai sesuai dengan pendahuluan dan masalah penelitian. Mencakup tujuan dan untuk institusi, lokasi penelitian, dan mahasiswa. Manfaat. Manfaat kegiatan penelitian ini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari elemen yang terlibat di dalamnya, seperti bidang disiplin ilmu sesuai prodi yang ditempuh,
dunia pendidikan secara umum, masyarakat luas atau kelompok masyarakat tertentu, institusi tempat menempuh studi, dalam hal ini yaitu Universitas Horizon Indonesia, dan bagi penulis atau penyusun laporan proyek ISAT. 6. Lokasi dan waktu. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai tempat dilakukannya kegiatan proyek ISAT, juga dijelaskan tanggal mulai dan tanggal akhir perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan ISAT. Dalam hal ini, untuk waktu menggunakan tabel Gantt chart. Untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Uraikan perkembangan ilmu terkait topik penelitian yang menjadi dasar pengembangan studi. Jelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta arah pembahasannya. Tambahkan teori yang berkaitan. Tiap teori atau pustaka disajikan dalam subbab terpisah. Bagian ini berisikan pertama atau A, landasan teori dari perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Analisis dari hasil penelitian pendahulu yang relevan, pengamatan serta diskusi masalah-masalah yang sehubungan. Dasar pengetahuan yang mendasari hipotesis-hipotesis yang diajukan. Bab 3, yaitu berisi tentang metode penelitian atau pengembangan sistem. Yang pertama, uraian dan penjelasan mendalam tentang metode penelitian atau pengembangan sistem yang digunakan. Metode harus menyajikan gambaran lengkap tentang perangkat lunak, mencakup tampilan dan teknik prosedural. Masih di bab 3, yaitu contoh metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada waterfall, ada modified waterfall, spiral model, iterasi model, MUP, prototyping method, dan lain sebagainya. Penjelasan tahapan metode disajikan dalam subbab terpisah, misalkan subbab 3.1, 3.2, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.